Makanya sangat aneh kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wong mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda, diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwwata fi kulli ahlil baitihi wa ahli sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhid sahibatan wala walada walam yakul lahu kufuwan ahad wa asyhadu anna muhammadan sayyidina muhammadan alladzi ja'ala rahmatan fid dunya wa rahmatan fil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik dan bagi Allah semata. Salawat dan salam pun selamanya tetap menjadi milik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa, bertatap muka dengan para pejuang dan petarung dari PWI Laskar Sabilillah di Lampung Timur. Terima kasih juga saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mbah Jarno, Ketua Lampung Timur, juga kepada sahabat saya Kiai Haji Suparman Abdul Karim sebagai Ketua Lampung, juga kawan-kawan semua yang hadir. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa PWI Laskar Sabilillah ini didirikan bukan atas dasar kebencian, bukan ingin menjadi provokator di tengah-tengah umat, tidak. Kita muncul ingin mengembalikan harkat martabat bangsa kita, mendudukan kembali derajat para kiai-kiai pribumi di tempat mereka aslinya di mana. Yang ingin saya sampaikan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya Mas Gibran Rakabuming Raka, yang memang benar-benar sekarang mencurahkan perhatian dan dukungan sepenuhnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Buktinya mana? Buktinya mereka mengutus langsung Jenderal Dudung dan Jenderal Nur Wahid kemarin waktu rakernas di Tangerang, pesantrennya Kiai Iman. Taunya dari mana? Taunya dari mobil yang dipakai Kiai. Mobilnya apa? Platnya ada lambang Garuda. Jadi ketika pejabat pemerintah menggunakan mobil dinas, berarti ini adalah dinas kepemerintahan, bukan datang atas unsur pribadi, tidak. Jadi memang betul-betul atas perintah Presiden Prabowo untuk menghadiri Rakernas PWI dan dianggap menjadi Dewan Kesepuhan bersama Badim Yati. Karena itu kesempatan besar bagi kita, tidak perlu takut karena pemerintah sekarang di belakang kita semua. Kalau dulu Balawi ini sering menakut-nakuti kita semua Kiai, sekarang mereka harus takut benar sama kita, harus siap-siap kualat sama kita. Nggak ada cerita kita kualat sama mereka, mereka harus kualat sama kita sekarang. Kenapa? Bukti kualat pertama, sampai saat ini tidak ada satupun ahli ilmu dari kalangan mereka yang mampu membantah tesisnya Kiai Imad, satu sampai sekarang. Yang kedua, saya kemudian muncul berbicara dengan Kiai Imad bahwa karya saya untuk menguatkan tesis Kiai Imad dalam bidang rijalul hadis. Yang namanya rijalul hadis adalah perawi hadis.
perawi hadis ini sudah tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab sahih, sunan, musnad, mujam, semuanya sudah tertulis, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Setuju ndak Kiai? Nah, karena kajian hadisnya, rijal hadis, kajiannya sangat-sangat objektif. Kita bicara langsung rijalnya, bicara sekarang orangnya. Kalau ada mana namanya dalam kitab apa, kalau nggak ada ya nggak ada, jangan ngeyel, sudah selesai. Makanya sampai sekarang orang Balawi gak bisa bantah sekarang kajian rijal hadis. Kenapa? Karena nama leluhur mereka yang begitu luar biasa diglorifikasi ternyata tidak tercatat satupun dalam kitab-kitab hadis. Artinya orang ini tidak ada. Nanti saya terangkan secara kajian ilmiahnya. Yang lainnya sebelum saya nanti masuk dalam materi, yang perlu saya sampaikan bahwa karena kelompok Balawi ini sudah tidak ada kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk membantah berbagai argumentasi ilmiah yang kita siapkan, dan salah satu untuk merusak pamor, merusak cahaya, merusak kekuatan PWI Laskar Sabilillah hanya dengan satu cara. Harus sampaikan sekarang karena Jawa sudah dimulai. Dengan cara apa? Menggembosi para pengurusnya itu sendiri. Antara pengurus dengan pengurus diadu, dihasut, difitnah. Nah, ini yang sedang terjadi di Jawa. Karena itu kita lihat, hati-hati. Sekarang ini orang banyak menghantam Balawi, tiba-tiba sekarang gak pernah ngomong sama sekali. Kiai, ada apa ini? Teman kita ini kok jadi diem? Kiai A dan Kiai B bagus, hubungannya baik-baik, oh tiba-tiba sekarang seperti renggang. Ada apa ini? Ini ada yang menggembosi, sedang diadu untuk melemahkan PWI Laskar Sabilillah. Karena itu untuk Lampung Timur dan Lampung secara umum harus kembali, harus memiliki filter, harus difilter. Karena nggak mungkin orangnya menggembosi kalau bukan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang tahu tentang gerakan dan acara PWI Laskar Sabilillah. Mustahil, mereka pasti orang-orang terdekat kita. Hati-hati, harus difilter. Kanjeng Nabi saja punya filter, 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Kanjeng Nabi bicara masalah makro yang besar, yang kecil uruslah sama 4 orang sahabat. Yai, jangan sekarang setiap informasi langsung masuk kepada ketua, jangan. Biar kita bikin tim khusus, semua informasi tolong ditangani oleh tim khusus. Nggak perlu informasi semua masuk pada ketua, nggak usah, urus sama tim khusus yang 4 orang ini. Kalau kita mau mencontoh Khulafaur Rasyidin, biar mereka yang urus urusan mikro, diuruslah orang-orang khusus. Yang makro biarlah nanti para ketua yang langsung aksinya Kiai. Karena capek kalau setiap informasi harus kita terima, harus kita telan dalam kondisi lelah. Orang itu mudah memutuskan perkara kemudian salah. Karena apa? Kecapean. Bisik kiri, bisik kanan, kita butuh penasehat. Karena itu kita tolong saling mengingatkan bahwa perjuangan kita ini masih panjang. Jangan berpikir bahwa 1-2 bulan, 6 bulan, 1 tahun ke depan urusan polemik Mbak Alwi ini akan selesai. Enggak Kiai, Kang, masih panjang. Apabila mereka menyebarkan kejahatan, kebatilan dengan sangat masif, artinya harus dilawan juga dengan kebenaran secara masif juga. Mereka masif, kita pun harus lebih masif. Kita ini putra-putra Nusantara. Kalau bukan yang meluruskan sejarah NKRI, bukan kita, lalu siapa? Kita ini semua warga Nahdlatul Ulama murni. Kok tiba-tiba ada framing bahwa kita ini ingin menggeser kedudukan Nahdlatul Ulama? Mustahil. Wong kita ini semua orang NU kok. Kalau posisi kita sekarang ingin menggantikan fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para petinggi kita dari PBNU, PWNU, PC, MWC, betul. Kenapa? Karena suara mereka sudah terikat
oleh sebuah kepentingan. Apa betul fungsi ulama harus membiarkan polemik yang bertahun-tahun? Kenapa sekarang baru speak up? Kenapa sekarang baru ngomong? MUI pernah berbicara tentang polemik ini? Nggak pernah. Apa mereka tahu? Tahu. Majelis Ulama Indonesia, majelasa duduk baik gawena. Mana MUI? Urusan begini mah takut. Takut kelaparan. Biasa dapat setoran mungkin. Kira ini bergerak Nahdien movement dari akar rumput. Kita paham kiai-kiai kita yang duduk di PBNU, PW, PC, MWC tidak berani berbicara. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah kursi jabatan mereka. Pasti itu. PBNU nggak bicara, bukan nggak tahu. Bahkan sangat banyak para kiai-kiai sekarang yang dalam struktural itu yang tahu tentang kebenaran kajian ini. Tapi mereka lebih baik diam dan menyelamatkan kursi jabatan mereka masing-masing. Kita berpikir bukan kursi kita. Kita berpikir tentang kedaulatan Republik Indonesia, tentang kedaulatan ideologi Pancasila dan NKRI, berbicara tentang kedaulatan dan warisan Islam Nusantara yang diwariskan oleh para wali songo. Itu yang kita pikirkan. Makanya sangat aneh kok ada Kiai NU membela mati-matian Mbak Alawi. Dikasih apa sih sebetulnya? Dikasih berapa sih? Kok mau-maunya Kiai NU dihina, mereka diam. Betul? Ulama NU diinjak-injak harkat martabatnya, mereka diam. Mbak Alawi dibela mati-matian. Memangnya Mbak Alawi punya jasa apa di negeri ini? Wah, mereka jelas dalam sejarah anteknya Belanda, anteknya VOC, penjajah Belanda, diteruskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan masih banyak kiai kita yang nggak ngeh bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Kita ingin merdeka secara intelektual, makanya kajiannya kajian ilmiah, diskusi ilmiah nanti kita. Kita ingin merdeka secara spiritual. Selama ini kita dijajah terus menerus. Dan saya bicara fakta. Saya ini pengarang buku Kiai. Saya bicara dengan 3 hal. Cuman 3 poin, paling sedikit. Saksi, bukti, alat bukti. Kalau saya bicara begitu. Sekarang kita lihat. Yang pertama, memberikan tempat panggung untuk ceramah kepada Mbak Alawi. Siapa lagi kalau orang NU? Betul. Kiai-kiai kita yang mereferensi mereka naik ke panggung. Kalau mereka mengadakan majelis sholawatan, majelis takliman, yang memenuhi majelis mereka apakah sekarang orang mana? Orang Muhammadiyah? Bukan, orang NU. Betul? Semua orang-orang NU yang mengangkat derajat, harakat, martabat mereka. Yang suka ngisiin kenceleng itu siapa? Orang NU semua. Yang diminta sekarang kambingnya, sapinya, itu siapa? Orang NU juga. Termasuk istrinya diembat juga itu. Orang NU juga itu. Dan kita masih saja enggak ngeh tentang kejahatan yang terorganisir yang mereka bentuk selama ini. Ini kesalahan para kiai-kiai kita. Jadi mohon dimaafkan kesalahan kiai-kiai kita yang hanya mengandalkan zon, husnuzon bila hujah fahuwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah, tanpa data otentik, tanpa bukti yang tertulis, semuanya batil. Kalau sekarang beragama hanya mengandalkan zon, tidak perlu sekolah kiai, nggak perlu ngaji ke pondok pesantren, nggak perlu ngaji ngalogat kitab, nggak perlu, hanya mengandalkan zon. Romo-romo kita di PBN sekarang hanya mengandalkan zon. Lah mereka ini sekolah di mana? Saya bilang, nyantrinya di mana? Kita nggak bisa ikut, dan saya belum pernah menemukan dalil boleh mengikuti kebatilan. Kalaupun ada dalilnya, saya pengen tahu diizinkan untuk mengikuti kebatilan yang berasal dari kiai-kiai tinggi. Mana dalilnya? Saya bilang, kita bicara data. Wah, guru saya juga masih pro Mbak Alawi.
maafkan mereka dan doakan. Guru itu salah. Guru itu bukan nabi, yang maksum cuman kanjeng nabi. Nggak perlu takut bilang guru kita salah. Memangnya kenapa? Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik kurang lebih 40 bab. Guru dengan murid bisa berhujah dengan ilmu plus adab. Orang ini pakai adab dulu, ilmunya nggak dipakai, makanya berantakan semua. Wes adab, wes umur adab di atas ilmu. Siapa yang bilang adab di atas ilmu? Saya tanya, kalau adab di atas ilmu, orang beradab, orang bisa beradab karena apa? Ya karena ilmu. Berarti ilmu di atas segalanya. Kullu syai'in yahtaju ila ilmin. Setiap perkara butuh ilmu. Laisa ilmu yahtaju ila syai'in. Bukan ilmu yang butuh sesuatu, enggak. Segala perkara butuh ilmu apapun.